Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang hukum Hooke yang nantinya akan fokus pada suatu objek yang kita kenal dengan yang namanya pegas. Nah, pertama kita amati terlebih dahulu gambar sebuah pegas dengan panjang tertentu. Kemudian pegas ini kita berikan gaya tarikan dengan cara menggantungkan suatu beban. Nah, misalkan gaya tarikan yang diberikan di sini sebesar F. Nah, hasilnya pegas panjangnya akan menjadi bertambah panjang atau mengalami yang namanya pertambahan panjang disimbolkan dengan delta X. Nah, akibat diberikannya gaya tarikan. Nah, apabila gaya tarikan yang kita berikan di sini kita tambah, nah dengan cara menggantungkan beban yang lebih besar, misalkan di sini gaya tarikannya menjadi 2F, maka panjang pegas tersebut akan mengalami pertambahan yang lebih besar pula. Nah, di sini delta X-nya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Nah, dengan kata lain di sini berarti gaya tarik yang kita berikan pada pegas, semakin besar gaya tariknya, maka semakin besar pula pertambahan panjang pegas tersebut. Nah, artinya gaya tarikan yang kita berikan pada pegas berbanding lurus terhadap pertambahan panjang pegas. Dengan catatan, gaya tarik yang kita berikan tidak melampaui atau melebihi batas elastisitas dari pegas tersebut. Nah, untuk batas elastisitas di sini sudah kita bahas sebelumnya di video yang lalu ya, di video sebelumnya. Nah, secara matematis dapat kita tuliskan bahwa tadi gaya tarik yang diberikan pada pegas selama tidak melampaui batas elastisitas pegas itu berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Nah, nilai perbandingan antara gaya tarik terhadap pertambahan panjang pegas ini menghasilkan suatu nilai yang dikenal dengan tetapan pegas atau konstanta pegas yang dirumuskan secara matematis K sama dengan F per delta X. K di sini adalah tetapan pegas atau konstanta pegas, F di sini adalah gaya tarikan dengan satuan Newton, dan delta X di sini adalah pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Sehingga konstanta pegas satuannya Newton per meter. Selanjutnya kita amati gambar berikut. Di sini ada sebuah pegas dengan panjang awal misalkan 10 cm. Ketika digantungi atau diberi gaya tarik F sebesar 20 Newton, panjang pegasnya di sini bertambah panjang menjadi 15 cm. Nah, artinya pegas mengalami pertambahan panjang delta X sebesar 5 cm ya. Nah, kemudian kita tampilkan pegas yang lainnya. Di sini kita gambarkan dengan pegas yang berwarna biru. Pegas berwarna biru ini panjang awalnya sama juga 10 cm dan ditarik atau digantungi beban dengan gaya yang sama yaitu 20 Newton juga. Nah, hanya saja panjang pegas di sini menjadi 12 cm. Artinya pertambahan panjang pegas biru di sini hanya 2 cm. Nah, kalau kita bandingkan antara pegas hitam yang pertama dengan pegas yang kedua yang berwarna biru, dengan besar gaya tarikan yang sama yaitu 20 Newton, pertambahan pegas yang terjadi, pertambahan panjangnya itu berbeda. Nah, jika kita hitung konstanta atau tetapan gayanya di sini dengan persamaan yang tadi, K sama dengan F per delta X. F-nya 20 Newton. Nah, di sini kita gunakan saja cm. Misalkan di sini adalah 5 cm. Maka di sini adalah 4 Newton per cm. Tetapan gaya, tetapan pegas maksudnya untuk pegas yang warna hitam atau yang kita anggap sebagai pegas 1. Nah, untuk pegas yang biru atau pegas kedua, konstantanya adalah F per delta X juga, F-nya sama 20 Newton. Di sini delta X-nya hanya 2 cm. Nah, hasilnya konstanta pegas biru nilainya adalah 10 Newton per cm.
Nah, di sini berdasarkan perhitungan konstanta pegas yang biru nilainya lebih besar dibandingkan konstanta pegas yang hitam. Nah, kalau kita lihat di sini pertambahan panjang pegas biru ini lebih kecil dibandingkan pertambahan pegas pada pegas yang hitam ya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa walaupun gaya yang diberikan pada pegas itu sama besar untuk pegas yang berbeda, tetapi pertambahan panjangnya belum tentu sama. Hal ini tergantung dari kekuatan atau nilai konstanta dari pegas itu sendiri. Nah, di sini tadi sudah kita sebutkan konstanta pegas itu menunjukkan kekuatan dari satu pegas. Artinya semakin besar nilai konstanta pegas, ya, semakin besar nilai konstanta suatu pegas, maka pegas tersebut akan semakin sulit untuk ditarik, akan semakin sulit untuk bertambah panjang. Artinya pegas tersebut semakin kuat atau semakin keras. Oke, logikanya seperti itu ya. Nah, semakin besar, kita ulangi, semakin besar konstanta pegas, artinya semakin sulit untuk menarik pegas tersebut, yang menandakan bahwa pegas tersebut semakin keras ya. Nah, oleh karena itu di sini pegas biru dengan konstanta 10 itu bertambah panjangnya lebih kecil dibandingkan pegas hitam yang konstantanya hanya 4 Newton per cm. Oke, bisa dipahami ya maksudnya di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan beberapa pegas yang digunakan secara bersamaan. Seperti pada gambar berikut ini. Nah, apa fungsi ataupun pengaruh dari penggunaan lebih dari satu pegas seperti pada gambar tadi? Nah, ini akan kita pelajari. Untuk susunan pegas, kita mengenal dengan yang namanya dua susunan. Yang pertama adalah susunan seri. Susunan seri kalau kita gambarkan modelnya seperti ini. Nah, kita contohkan dengan 3 buah pegas yang disusun secara seri, yaitu disambung-sambung seperti ini. Ya. Nah, misalkan pegas yang pertama ini adalah K1, ini K2, dan yang ketiga adalah K3. Nah, apabila ketiga pegas ini kita gabungkan nilai konstantanya, maka akan dihitung seperti ini. Jadi gabungannya itu diperoleh dengan cara memperhitungkannya seperti ini. Seper KS di sini berarti K gabungannya secara seri, seper K1 ditambah seper K2 ditambah seper K3. Oke, ini adalah bagaimana kita menghitung nilai konstanta gabungan secara seri. Nah, kita ambil contoh menggunakan angka ya. Kita ambil contoh di sini. Nah, kita misalkan nilai K1 di sini adalah 600 Newton per meter, begitu pula dengan K2 misalkan 600 Newton per meter, sedangkan K3 kita ambil nilai 300 Newton per meter. Nah, nilai gabungan secara seri ketiga pegas ini adalah seper K seri sama dengan seper 600 ya, tambah seper 600 ditambah lagi seper 300 karena ada 3 pegas. Nah, ini berarti untuk perhitungannya kita samakan penyebutnya. Nah, kita ambil nilai 600 berarti ya. Nah, 600 di sini berarti ini 1 ya, 600 bagi 600 kali 1 ini juga sama 1, sedangkan yang ini 600 bagi 300 2 kali 1 berarti 2. Nah, hasilnya seper K serinya adalah 4/600. Sehingga ini masih seper K seri ya. Kalau nilai K serinya atau gabungan dari ketiga pegas di sini adalah 600 dibagi 4, berarti 150 Newton per meter. Nah, apa yang dapat kita simpulkan di sini? Artinya, ketiga pegas yang disusun seri di sini nilai konstantanya akan semakin kecil atau nilai konstantanya itu berkurang ya. Jadi fungsi dari susunan seri sini sudah bisa didapatkan. Susunan seri sini fungsinya adalah memperkecil nilai konstanta pegas. Kalau konstanta pegasnya diperkecil, artinya ingat tadi di pembahasan sebelumnya, semakin besar konstanta pegas, semakin sulit ditarik. Kalau semakin kecil konstanta pegas, berarti semakin mudah ditarik. Nah, artinya di sini ketika pegas yang 600, 600, 300 ini susun seri, maka menjadi lebih mudah untuk mengalami pertambahan panjang ya, pertambahan panjang. Karena konstantanya menjadi lebih kecil secara gabungannya. Oke, bisa dipahami ya maksudnya. Nah,
Susunan yang kedua adalah susunan paralel. Nah, untuk susunan paralel, gambarnya bisa dilihat di sini. Pegas disusun secara bergandengan atau sejajar. Nah, kita misalkan ini K1 seperti tadi, ini K2 dan ini K3. Nah, dari segi cara menyusunnya saja sudah berbeda, maka fungsinya juga pasti berbeda. Jika pada susunan seri tadi kita dapat kesimpulan, susunan seri akan berdampak pada memperkecil konstanta pegas ya. Konstanta pegasnya menjadi lebih kecil. Nah, sebaliknya ketika pegas-pegas disusun secara paralel, maka konstantanya akan semakin bertambah besar, atau dengan kata lain, susunan paralel fungsinya untuk memperbesar konstanta pegas. Kita ambil contoh dengan hitungan angka. Misalkan K1-nya di sini adalah 2, kita samakan saja tadi dengan nilai yang tadi, ini 600 Newton per meter, K2-nya 600 Newton per meter, K3-nya adalah 300 Newton per meter. Jika susunan serinya tadi menjadi 150 Newton per meter, maka secara paralel hitungannya adalah K paralel sama dengan K1 plus K2 plus K3. Jadi dijumlahkan seperti ini ya, penjumlahan biasa. Nah, artinya ketika pegas ini konstantanya menjadi 600 ditambah 600 ditambah 300, maka hasilnya adalah menjadi 1500 Newton per meter. Nah, nilai konstantanya jauh menjadi lebih besar. Konstantanya yang semakin besar tadi artinya adalah pegas tersebut akan menjadi lebih sulit untuk ditarik. Contoh soal yang pertama, terdapat 3 buah pegas yang disusun seperti pada gambar. Ya, di sini ketiga pegas disusun secara seri dengan gaya yang diberikan di sini berupa beban 200 gram. Pertanyaannya adalah berapakah pertambahan panjang total pegas? Artinya secara sistem keseluruhan pertambahan panjang pegas ini sini ada berapa? Kemudian yang B, pertanyaannya adalah berapakah pertambahan panjang masing-masing pegas atau tiap pegas. Oke, kita akan bahas di sini. Pertama-tama kita akan hitung dulu gaya yang diberikan oleh beban 200 gram di sini. Kita gunakan percepatan gravitasi secara umum, yaitu nilai percepatan gravitasinya 10 ya. Berarti F di sini tidak lain adalah gaya beratnya, M dikali G. Oke. 200 gram kita konversi menjadi kilogram. 200 gram ke kilogram itu kita bagi 1000 ya, berarti menjadi 0,2 kilogram. Kemudian kita tulis di sini gravitasinya tadi kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Maka gayanya tidak lain adalah 2 Newton, gaya yang diberikan. Nah, selanjutnya untuk menghitung pertambahan panjang secara keseluruhan total, maka kita harus hitung juga nilai konstanta gabungannya. Karena ini susunannya seri, berarti seper K seri, seper K1 berarti 60, langsung saja masukkan nilainya. Seper yang kedua 30 dan yang ketiga 20. Kita samakan penyebutnya, kita pakai 60 bisa. 60 bagi 60 ini 1, bagi 32 bagi 20 berarti 3. Nah, ini seper KS. Kalau KS-nya berarti jangan lupa untuk dibalik, ini menjadi 60 per 1 tambah 2 tambah 3 6. Berarti K serinya nilainya adalah 10 Newton per meter. Nah, ini konstanta gabungannya. Selanjutnya, setelah kita dapatkan konstanta gabungannya, kita akan dapatkan menggunakan rumus konstanta F per delta X, berarti tidak lain kalau diubah menjadi delta X sama dengan F per K ya. F per K. Sehingga F-nya tadi adalah 2 Newton, K-nya adalah 10 Newton per meter, maka delta X-nya berarti 1/5 meter. Dalam cm biar hasilnya lebih terlihat jelas, pertambahan panjangnya berarti kalikan 100 ya, kita kalikan 100 menjadi cm berarti menjadi 20 cm. Jadi secara keseluruhan ketiga pegasnya di sini bertambah panjang 20 cm. Oke, bisa dipahami ya. Nah, itu secara keseluruhan. Nah, 20 cm ini kan berarti tidak lain adalah jumlah dari pertambahan panjang pegas 1. Pegas 1 bertambah panjang sekian, pegas 2 bertambah panjang berapa gitu ya, pegas ketiga juga bertambah panjang. Kita totalkan pertambahannya menjadi 20. Nah, berapa pertambahan panjang masing-masing pegas di sini? Nah, ini yang ditanyakan di pertanyaan yang B. Bagaimana menghitungnya?
Nah, untuk menghitung pertambahan panjang tiap pegas, oke, ini adalah jawaban yang pertama yang B kita tuliskan di sini. Kita gunakan untuk rangkaian seri seperti ini, gaya yang diberikan untuk tiap-tiap pegas itu sama dengan gaya beban di sini. Artinya, jika kita ingin menghitung delta X1, ya langsung saja menggunakan rumus yang sama. F-nya sama 2 Newton, tetapi K-nya gunakan masing-masing. Jadi delta X2 nanti berarti F per K2. Delta X3 berarti F per K3. Nah, kalau kita hitung di sini, berarti ini menjadi 2 per 60, berarti 1/30, ya. Ini meter, ya. Ini meter. Kalau kita jadikan sentimeter, itu berarti nanti akan kita peroleh, kita tuliskan di sini ya. Kalau kita peroleh sentimeternya itu berarti kita kalikan 100 per 30 itu tidak lain adalah 3,33 cm. Kemudian F per K2-nya berarti 2 per 30, ya, berarti ini menjadi 1 per 15 meter. Jadikan senti, ini akan kita dapatkan 6,67 cm. Dan yang ketiga ini 2 per 20, berarti 1/10 meter. Sentinya berarti kalikan 100, berarti 10 cm. Nah, kalau kita totalkan 3,3 tambah 6,67 tambah 10, maka inilah jumlahnya menjadi 20 cm. Jadi secara keseluruhan pegas-pegas ini bertambah panjang 20 cm yang diperoleh dari pertambahan pegas 1 3,33 cm, pegas 2 6,67 cm, dan pegas 3 10 cm. Bisa dipahami ya maksud dari pembahasan di sini? Oke. Contoh yang kedua, di sini ada 4 buah pegas dengan susunan seperti pada gambar. Oke, kalau kita lihat di gambarnya di sini, susunannya ini campuran ya. Ada paralelnya juga nanti ada serinya. Oke, bebannya di sini 200 gram, berarti sama seperti soal yang pertama tadi, contoh yang pertama. Berarti gayanya di sini tidak lain adalah M kali G. Jadikan kilogram, 0,2 kilogram, gravitasi kita gunakan 10, berarti ya 2 Newton. Nah, pertambahan panjang total sistem yang pertama ditanyakan. Kemudian yang kedua ada pertambahan panjang tiap pegas. Oke, di sini kita yang pertama dulu. Langkahnya sama seperti yang tadi ya, kita hitung konstanta gabungannya terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung konstanta gabungan kita perhatikan di sini. Yang bisa kita gabungkan terlebih dahulu di sini adalah K1, K2 dan K3. Nah, pegas 1, 2 dan 3. Ini susunannya paralel ya. Jadi jangan menserikan 2, 4 dulu ya, jangan. Karena 2 ini dia terhubung paralel dulu dengan 1 dan 3. Nah, paralelnya langsung kita jumlahkan ya. Berarti 30 kita tambahkan 40 dan 50 sehingga K paralelnya di sini tidak lain adalah ya 120 Newton per meter. Nah, sehingga nanti gambar gabungannya kan menjadi ini 1 dan 3 kan menjadi gabungan seperti ini ya. Kalau kita gambarkan di sini ya menjadi seri dengan K4 ya. Ini K gabungannya, K paralelnya. Di sini adalah K4. Nah, ini menjadi seri. Dengan gaya tadi di sini adalah 2 Newton. Maka gabungan akhirnya berarti secara seri paralelnya 120 dan K4-nya adalah 60. Samakan penyebut, kita ambil 120 bisa ya. Berarti ini dapat 1, yang ini dapat 2. Sehingga serinya berarti 120 dibagi 3. Ya, 40. Nah, ini nilai gabungan konstanta akhirnya 40 Newton per meter. Maka langkah selanjutnya tadi gimana? Ya, kita hitung delta X. Ya, pertanyaan yang pertama kan tadi delta X. Delta X gabungannya F per K gabungannya ya. F-nya 2 Newton, gabungannya adalah 40 Newton per meter. Berarti 1/20 meter. Secara konversi ke cm kalikan 100 berarti 100/20 ya, 5 cm ya. Bisa ya diikuti ya pelan-pelan ya. Nah, selanjutnya kita bahas pertanyaan yang B, itu menghitung pertambahan panjang tiap pegas. Nah, hati-hati juga di sini. Jangan kita hitung seperti yang seri tadi, karena di sini ada paralelnya. Untuk paralel di sini, nilai pertambahan panjang dari pegas 1, 2, dan 3 ini otomatis akan sama nanti ya, akan sama nilainya. Jadi jangan dihitung masing-masing, tapi dihitung secara paralelnya. Artinya begini.
kita menghitungnya dari gambar serinya di sini, ya. Nah, kalau kita hitung di sini berarti untuk susunan paralelnya itu akan bertambah panjang sebesar F per K paralelnya. Oke. Maka di sini berarti menjadi 2 Newton per 120. 1 per 60 meter. Oke, 1 per 60 meter. 1,67. Berarti di sini adalah 1,67 cm. Untuk yang pegas 4, untuk pertambahan panjang pegas keempat, delta X4 di sini berarti adalah F per K4. Nilainya berarti di sini 2 per 60 juga ya, 2 per 60. Di sini berarti 1/30 ya, 1/30 meter. Kalau jadikan cm berarti 100 per 30. Ini adalah 3,33 cm. Nah, kalau kita jumlahkan di sini 1,67 dengan 3,33 pas 5 cm. Nah, jadi untuk pertambahan panjang tiap pegasnya tidak perlu dihitung satu-satu kalau paralel. Nah, kalau paralel kita gabungkan terlebih dahulu. Nah, ini berlaku untuk seri saja seperti ini ya. Maka pegas 1 bertambah sebesar 1,67 cm, pegas 2 juga 1,67 cm, pegas 3 juga 1,67 cm. Akan sama ketika pegas di sini kalau paralel, walaupun konstantanya beda-beda ya. Sedangkan pegas 4 bertambah 3,33 cm. Nah, 1,67 ditambah 3,3 sama dengan pertambahan panjang totalnya 5 cm. Oke, bisa dibedakan ya kalau ada paralelnya, maka seperti itu untuk menghitung pertambahan panjang tiap pegas.